hari-hari indah bersama Rasulullah SAW dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rutinitas pekerjaan dalam rumah tangga sehari-hari yang monoton dan itu saja, ini bisa membuat suasana dalam rumah tangga menjadi tidak nyaman, bosan. Lalu kemudian ibarat air yang tidak mengalir, dia akan butek. Karenanya refreshing itu perlu. Sejenak keluar dari rumah kita itu perlu. Jalan-jalan, itu juga perlu. Bumi ini ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada manusia. Bahkan dalam surat Al-Mulk, di antara kita sudah banyak hafal ayat ini. Allah Subhanahu wa taala juga menyinggung dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-15, walladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Jadi kata Allah SWT, dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian bumi zalulan, ditundukkan bagi kita. Maka famshu fi manakibiha, maka berjalan-jalanlah fi manakibiha, pada setiap lembahnya atau di setiap tempatnya, manakib. Dan ada tambah lagi, wa kulu min rizqihi, dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah SWT. Jadi ini judulnya apa? Jalan-jalan sambil makan-makan. Jadi famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Jalan-jalanlah di bumi tersebut dan makanlah dari rezekinya. Nah, karenanya jamaah, kebutuhan seperti ini, keluar rumah, tidak hanya di rumah, mengusir kebosanan dan monoton ini, bukan hanya diperlukan oleh para suami, tapi juga istri. Karenanya min sunnah atau minas sunnah dalam tanda kutip, min sunnah an-nabawiyah, termasuk sunnah Rasulullah SAW adalah mengajak istri keluar rumah, jalan-jalan. Bahkan dalam riwayat atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam ittifaqnya, hadis ini sahih dalam versi Bukhari dan Muslim. Apa kata beliau? Karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW idza arada safara. Jadi Nabi kalau ingin bepergian, aqra'a baina nisaihi, beliau mengundi baina nisaihi, di antara istri-istrinya. Karena istri beliau lebih dari satu, maka diundi. Fa ayyatuhunna kharaja sahmuha, maka barang siapa yang anak panah dan di situ tertulis namanya keluar, gitu kan, kharaja biha, maka Nabi mengajaknya keluar bersama dengan istri tersebut. Nah, ini menarik jemaah. Jadi makanya kita baca dalam sirat nabawiyah, dalam berbagai perjalanan, entah peperangan atau untuk perdamaian, itu Nabi selalu mengajak istrinya. Nah, misalnya dalam perang Bani Mustaliq, Nabi mengajak Aisyah. Dalam perjanjian Hudaybiyah, Nabi mengajak Ummu Salamah yang terkenal dengan kisahnya itu. Nah, begitu juga dengan peristiwa-peristiwa lain. Jadi bepergian dan mengajak istri. Nah, tentu saja ini harus diwaspadai, misalnya ketika teman-teman atau siapapun keluar kota misalnya, tapi dengan biaya negara, biaya kantor. Ketika ngajak istri, ya pastikan dana yang kita pakai untuk istri, bukan uang kantor, gitu kan. Karena emang tugasnya atau kita mengajak istri kita untuk kebutuhan keluarga kita. Dan karenanya sepertinya perlu dibudgetkan, dibuat hitung-hitungan dari awal, gitu kan. Direncanakan dari awal, bahwa ketika kita akan bepergian, maka sertakan istri, gitu ya. Nah, ini dalam perjalanan apapun, apalagi misalnya perjalanan umrah atau teman-teman sekalian. Jadi kalau kita suami berniat suatu saat pengen umrah, maka pastikan budgetnya itu menyertakan istri juga. Jadi jangan pergi sendirian, kecuali mungkin
bagi ustadz pembimbing barangkali ya, nah itu ya tidak selalu bisa ikut ya, hanya waktu-waktu tertentu saja. Tapi secara umum ini harus menjadi paradigma dan hal yang bagian jadi target dan pemikiran kita, bahwa istri pun jangan hanya biarkan di rumah saja, ajak jalan-jalan, ajak keluar kota, bahkan bila perlu berdua saja ya. Ketika anak-anak sudah bisa ditinggalkan misalnya, maka perjalanan keluar kota bersama dengan istri itu akan menjadi suatu hal yang luar biasa bagi kita. Sebab di perjalanan, di dalam pesawat, di dalam bus, terusnya kita bisa berdua. Dan nanti ketika di penginapan kita bisa berdua. Nah, bagaimana prakteknya teman sekalian, konsep mengajak istri keluar kota ini dalam hubungan hari, dan apa saja hikmahnya ya? Apa saja hikmah ketika kita mengajak ya, pasangan kita keluar kota? Kita akan bahas setelah yang satu ini insyaAllah, dan jangan kemana-mana, tetap di program Hari-Hari Indah bersama Rasulullah dan keluarganya. Hari-Hari Indah bersama Rasulullah dan keluarganya. Kita masih dalam serial ini ya, mengajak pasangan istri keluar kota ya. Apa urgensi ataupun hikmahnya ya? Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari program dalam tanda kutip ya ini jemaah. Pertama, ini akan mengusir rasa bosan dan kepenatan atau kemudian kebekuan dalam rumah tangga kita ya. Bayangin ya, 15 tahun menikah tidak kemana-mana ya, makanya ada seloroh dari ya percakapan imajiner barangkali, tapi bisa jadi ini fakta dan bukan sesuatu yang terjadi di rumah kita. Jadi ada seorang laki-laki ya, kemudian melamar akhwat, seorang gadis, seorang wanita, agak serius ya, tapi kata istrinya ini, sudahlah bang ya, santai saja ya, kalaupun jodoh nanti nggak akan kemana-mana gitu ya. Jadi kalau jodoh nggak akan kemana-mana, dan qadarullah menikahlah mereka. Nah yang menariknya ketika mereka menikah ya, istrinya ya nggak mengajak suaminya ini emang nggak kemana-mana, di rumah gitu kan, selain bekerja. Kata istrinya protes, bang kita udah 10 tahun menikah tapi saya boy yang nggak ada aja kemana-mana. Loh, dulunya bukannya waktu ketika akan menikah ya, adek bilang bahwa kalau kita menikah nanti kalau emang jodoh nggak akan kemana-mana. Akhirnya mereka nggak kemana-mana. Ini harus hati-hati ya. Ini yang pertama teman-teman sekalian. Jadi mengapa kita harus mengajak istri kita keluar kota sesekali itu? Untuk mengusir rasa bosan. Nah, belasan tahun menikah berada di rumah saja tidak kemana-mana, ini akan meninggalkan kebosanan yang sangat menjemukan. Kemudian yang kedua hikmahnya adalah kita bisa juga memanfaatkan waktu keluar rumah ya, entah naik kendaraan umum atau kemudian kendaraan pribadi, untuk lebih menjalin keakraban dengan pasangan kita. Maka ketika Anda diundang atau dalam suatu pekerjaan yang memungkinkan kita bawa keluarga, istri ya, maka bawa istri. Nikmatilah perjalanan Anda berdua ya, carilah hotel yang lumayan romantis untuk berdua, dan lakukan ya, di tempat-tempat tersebut suami istrinya apa yang mungkin tidak bisa Anda lakukan juga. Nikmati perjalanan tersebut, dan kita akan merasakan sensasi bagaimana hubungan suami istri itu akan semakin erat hubungannya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga teman sekalian, hikmah mengapa kita harus mengajak istri kita dan kemudian keluar kota sesekali, selain untuk menambah keakraban tadi itu ya, kita bisa memanfaatkan ya untuk entah itu mencari ide-ide segar dalam rangka hubungan membangun rumah tangga, ataupun menyelesaikan masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan di rumah. Jadi ketika keluar rumah sepi dari anak-anak, sepi dari tuntutan rutinitas walaupun mungkin tidak lama, hanya sebentar, di situ kita bisa menyelesaikan mungkin masalah-masalah yang pernah kita hadapi, ngomong bicara dari hati ke hati ya, atau mendapatkan ide-ide baru. Karena dari situ kita bisa membangun komunikasi yang baik. Karenanya manfaatkanlah ketika kita keluar rumah ya, dan atau keluar kota dengan istri kita, maka manfaatkan
ya, memanfaatkan kebersamaan kita itu, ya. Makanya ketika saya menjadi pemimpin rombongan haji ya, pada tahun 2022 kemarin ya, dan mayoritas jamaahnya itu rata-rata berpasangan, ya, hanya berdua dengan suami ataupun dengan istrinya. Maka tema yang kami usung dalam keberkatan haji itu apa? Ya, membangun harmonisasi dan romantisme dalam keluarga. Bayangin, selama 40 hari gitu kan, suami istri ini bersama di tanah suci. Jadi ketika pulang, maka mereka seperti orang yang baru menikah, seperti pengantin baru. Demikian juga dengan Anda. Ketika keluar rumah, keluar kota bersama dengan pasangan, maka kita seperti pengantin baru. Ini mungkin bisa disebut dengan merefresh bulan madu kita yang mungkin tertunda pada awal-awal pernikahan. Semoga bisa kita praktikkan insya Allah, dan kita ketemu lagi pada serial berikutnya. Tetap bersama saya Happy Andi Bastoni dalam serial Hari-Hari Indah bersama Rasulullah SAW dan keluarga.